Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, atau malam teman-teman semua. Salam kenal untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Saya ingin membuat video singkat mengenai apa yang saya tahu mengenai teknologi. Semoga sharing dengan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, termasuk saya yang masih perlu banyak belajar. Jadi kita mulai aja ya. Untuk video pertama kita kali ini, kita akan membahas secara umum dulu mengenai komputer. Apa sih itu komputer? Kita sering mendengar kata komputer, tapi apakah kalian tahu komputer itu terdiri beberapa bagian yang sangat sama supaya bisa kita pakai atau mainkan? Pertama, kita akan bahas bagian-bagian dasar dari komputer dan pembagian jenis komputer menurut ukurannya. Komputer itu sendiri pada dasarnya mesin. Mesin yang bisa kita program untuk membantu kita dalam mengerjakan keperluan sehari-hari, seperti mengetik, menjelajahi internet, dan lain-lain. Tahukah kalian bahwa kalkulator itu termasuk komputer? Kalkulator bisa dibilang komputer pertama yang digunakan untuk komputasi aritmatika. Kalau kalian bertanya, kenapa kalkulator bisa disebut komputer? Karena kalkulator memiliki 3 komponen dasar, yaitu motherboard, prosesor, dan RAM. Mesin yang memiliki 3 komponen tersebut bisa dibilang komputer. Sekarang kita akan bahas jenis komputer dan komponennya. Berdasarkan ukurannya, atau bahasa kerennya form factor, komputer bisa dibagi menjadi 3, yaitu personal computer atau PC, notebook atau laptop, dan all-in-one PC atau yang sering disebut I/O PC. PC adalah bentuk komputer dari zaman dahulu yang masih sama sampai sekarang. Hanya saja bentuk dan tampilannya sudah jelas lebih modern. PC terdiri dari 2 komponen, yaitu CPU, singkatannya Central Processing Unit, dan monitor. Semua kalkulasi dan proses dilakukan di CPU, sedangkan monitor ya hanya digunakan untuk display saja. Laptop adalah bentuk komputer yang lebih compact dan simple. Kelebihan laptop dibanding PC adalah lebih kecil dan bisa dibawa kemana-mana. Bayangin coba kalau kita harus kemana-mana, ke tempat kerja atau sekolah bawa PC, repot kan? All-in-one PC adalah bentuk komputer yang pada dasarnya sama besarnya seperti PC, tapi berbeda karena PC memiliki 2 komponen terpisah, yaitu monitor dan CPU. Sedangkan seperti namanya, di all-in-one PC ini, monitor dan CPU digabung menjadi satu, sehingga lebih ringkas dan tidak banyak kabel. Selanjutnya, kita bahas mengenai komponen komputer, atau lebih tepatnya komponen pada CPU. Pertama, ada motherboard. Motherboard pada video ini dibagi menjadi 2 menurut prosesornya, yaitu untuk prosesor AMD dan prosesor Intel. Motherboard adalah komponen paling utama yang bisa juga disebut papan PCB. Komponen lain yang ada di komputer dipasang di motherboard ini. Bisa dibilang juga, motherboard adalah komponen yang menyatukan semua komponen lain yang digunakan dalam komputer. Untuk video kali ini kita hanya akan memperkenalkan secara singkat komponennya. Saya akan membuat video terpisah untuk membahas komponen ini satu persatu. Komponen selanjutnya adalah prosesor. Prosesor pada saat video ini dibuat dibagi menjadi 2 brand yang besar sekali. Kalian juga pasti kenal, yaitu Intel dan AMD. Intel dikenal juga sebagai tim biru, ya karena warnanya biru. AMD dikenal juga sebagai tim merah, karena warna merah. Sama seperti motherboard, kita akan bahas lebih dalam video yang terpisah, karena pembahasan ini sangat panjang sekali. Komponen selanjutnya yang kita akan bahas adalah RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. RAM itu termasuk komponen yang volatile, yang artinya berfungsi menyimpan data selama dialiri listrik. Jika listrik mati, maka data yang ada di RAM akan terhapus. Ada banyak jenis RAM, dari DDR1 sampai 4 yang terbaru. Kita akan bahas ini di video terpisah ya, supaya lebih spesifik. Komponen yang selanjutnya akan kita bahas adalah Power Supply Unit atau PSU. Power Supply, sesuai arti namanya, tugasnya untuk mensuplai power untuk digunakan oleh komponen dari komputer lainnya. Ya, karena tugasnya cuma mensuplai power, kita nggak bisa banyak yang dibahas ya di sini. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai power supply, karena power supply itu banyak sekali di pasaran dan
mungkin kalian akan ingin tahu gitu gimana cara baca spesifikasinya. Dan komponen terakhir adalah hard drive. Hard drive adalah komponen yang berlawanan dengan RAM. Kalau RAM adalah komponen yang volatile, hard drive adalah komponen yang non-volatile. Yang berarti kalau listrik mati, data yang disimpan itu nggak akan hilang. Sama seperti lainnya, kita akan membahas ini di video yang lain ya. Oke, mungkin sekian video pertama dari saya, sekalian perkenalan untuk kita semua, dan semoga apa yang saya share bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ditunggu video selanjutnya ya. Kita nggak akan hanya membahas komputer saja, tapi banyak banget mengenai teknologi seperti jaringan, aplikasi, smartphone, dan lain-lain. Sekali lagi, salam kenal dari saya, nama saya Hafiz, dan tetap semangat belajar untuk kita semua. Kalau ada ide mau bahas apa, boleh banget. Tinggalin permintaan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bareng-bareng dan kita bisa belajar bareng-bareng, oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.